Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 435. Dalam pada itu, setelah Agung Sedayu dan Gelagah Putih menjauh, beberapa orang pun telah memberanikan diri untuk mendekat. Mereka pun kemudian berusaha menolong para prajurit yang terluka. Namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Kirangga yang sudah terbunuh. Beberapa saat kemudian, sekelompok prajurit berlari-larian datang, dipimpin langsung oleh pemimpin kelompok yang bertugas di pintu gerbang. Namun yang mereka jumpai adalah orang-orang yang terluka. Bahkan Kirangga telah terbunuh. Kemana kedua orang itu melarikan diri, bertanya pemimpin sekelompok prajurit itu. Seorang di antara mereka yang datang mendekati para prajurit yang terluka itu menjawab sambil menunjuk. Ke sana. Mereka menuju ke bulak itu. Pemimpin prajurit itu termangu-mangu sejenak. Dalam keadaan yang gawat itu ia sempat membuat penilaian atas kemampuan kedua orang itu. Kirangga dan 7 orang prajurit, termasuk 2 orang prajurit dalam tugas sandi yang terlatih dengan baik, tidak dapat menangkap mereka. Namun pemimpin prajurit itu merasa membawa beban tanggung jawab dalam tugasnya. Karena itu maka ia pun telah memerintahkan kepada prajurit-prajuritnya untuk mempergunakan kuda-kuda yang ada. Kita kejar mereka, berkata pemimpin kelompok itu. Kita akan pergi semuanya. Jumlah kita lebih banyak dari jumlah kuda yang ada, berkata salah seorang prajuritnya. Biarlah kuda-kuda yang lebih besar membawa 2 orang penumpang di punggungnya. Prajurit-prajurit itu pun saling berpandangan. Pemimpinnya yang mengetahui gejolak perasaan para prajuritnya itu pun berkata. Kita tidak akan berpacu dan bertaruh siapa yang paling cepat. Kedua orang itu hanya berlari dengan mempergunakan kakinya. Kuda-kuda kita akan dapat berlari lebih cepat. Setidak-tidaknya kuda-kuda yang tidak membawa beban rangkap. Baru kemudian yang lain menyusul. Ingat, kedua orang itu memiliki ilmu iblis. 7 orang prajurit ditambah dengan Kirangga tidak dapat menangkap mereka. Para prajurit itu tidak bertanya lagi. Mereka tidak ingin kehilangan waktu lebih banyak lagi. Karena itu, mereka segera berloncatan ke atas punggung kuda yang ada. Hampir semua kuda bermuatan rangkap. Hanya ada 2 ekor kuda yang membawa masing-masing seorang penumpang. Demikianlah, kuda-kuda itu pun berlari. 2 ekor kuda yang hanya membawa masing-masing seorang penumpang itu telah berlari lebih dahulu. Sedangkan yang lain berderap menyusulnya. Tetapi setelah beberapa saat kedua orang yang berkuda di paling depan itu melarikan kuda mereka, namun mereka sama sekali tidak menemukan kedua orang yang mereka buru. Mereka pun tidak melihat kedua orang itu berlari di atas pematang atau menyusuri parit. Kedua sosok iblis itu menghilang, geram pemimpin prajurit yang berusaha mengejar itu. Mereka tentu belum terlalu jauh, sahut prajurit yang menyertainya. Pemimpin prajurit itu termangu-mangu. Diperlambatnya derap kaki kudanya sambil mengamati lingkungan di sekitarnya. Tetapi yang nampak hanyalah sawah yang terbentang luas, batang padi yang hijau sampai ke cakrawala. Mereka dapat bersembunyi di belakang padi seluas bulak ini, desis pemimpin sekelompok prajurit berusaha mengejar Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Sebenarnya lah bahwa Agung Sedayu dan Gelagah Putih sedang merangkak di pematang sawah. Semakin lama semakin jauh dari jalan yang membujur dari pintu gerbang kota. Batang padi yang tumbuh subur telah melindungi mereka dari penglihatan para prajurit yang mengejar mereka. Pemimpin sekelompok prajurit itu memang menjadi bimbang. Ia merasa sangat sulit untuk menemukan 2 orang di bulak seluas itu. Ia pun sama sekali tidak dapat melihat jejak kedua orang itu, apakah ia berlari ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan jalan. Pemimpin sekelompok prajurit itu telah bertanya kepada beberapa orang yang dijumpainya, apakah mereka melihat 2 orang yang sedang mereka buru. Tetapi semua orang menggelengkan kepalanya sambil menjawab. Aku tidak melihatnya. Kalian akan mendapatkan hadiah yang besar jika kalian dapat menunjukkan, berkata pemimpin sekelompok prajurit itu. Bahkan kalian juga sudah menyelamatkan banyak orang, karena kedua orang itu sangat berbahaya. Mereka akan dapat membunuh siapapun. Termasuk sanak kadang kalian. Seorang prajurit telah dibunuhnya pula, sedang beberapa orang yang lain telah dilukai. Tetapi orang-orang itu memang tidak melihat, bagaimana Agung Sedayu dan Gelagah Putih menyelinap dan menghilang di bulak yang luas itu. Ketika pemimpin sekelompok prajurit itu melihat batang padi yang bergoyang, maka perhatiannya segera memusat.
Tetapi ternyata bahwa angin semilir telah menggoyang batang padi di bulak yang luas. Seperti gelombang lembut, batang padi itu bergerak-gerak mengalir dengan irama yang manis. "Apakah mereka anak iblis yang dapat menghilang?" bertanya pemimpin prajurit yang geram itu. Memang timbul niatnya untuk menyebar para prajuritnya di bulak yang luas itu. Namun pemimpin sekelompok prajurit itu tidak dapat mengabaikan keselamatan para prajuritnya. Karena kerja itu akan sia-sia, maka pemimpin prajurit itu memutuskan untuk tidak melakukannya. Kirangga dan 7 prajurit gagal menangkap mereka. Jika prajurit-prajurit menyebar di bulak yang luas ini, maka seorang demi seorang mereka akan dapat dibunuh oleh kedua orang yang sangat berbahaya itu, berkata pemimpin sekelompok prajurit itu. Akhirnya pemimpin sekelompok prajurit itu memutuskan untuk tidak melanjutkan perburuan mereka. Yang mereka lakukan kemudian adalah kembali untuk menolong kawan-kawan mereka yang terluka. Ternyata orang-orang yang berkerumun di sekitar para prajurit yang terluka itu telah berusaha menolong mereka. Orang-orang itu telah menghentikan beberapa buah pedati. Dengan pedati itu, maka para prajurit yang terluka akan dibawa ke kota. "Terima kasih," berkata pemimpin sekelompok prajurit itu kepada orang-orang yang telah berusaha menolong para prajurit yang terluka. Namun Kirangga sudah tidak akan dapat ditolong lagi dengan cara apapun juga. Sementara itu, Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah berjalan semakin jauh. Mereka tidak lagi melangkah di sepanjang pematang, di sela-sela batang padi yang subur. Ketika mereka mengetahui bahwa para prajurit telah menghentikan pengejaran mereka, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih menganggap bahwa mereka tidak perlu bersembunyi-sembunyi lagi. Apalagi mereka sudah menjadi semakin jauh. Ketika mereka kemudian naik ke sebuah jalan kecil, ternyata bahwa jalan itu adalah jalan yang sepi. Karena itu, Agung Sedayu dan Gelagah Putih merasa senang berjalan di jalan itu. Pengalaman mereka sebagai pengembara telah membuat mereka yakin bahwa mereka tidak akan tersesat. Mereka akan dapat menemukan jalan yang akan sampai ke Mataram. Dalam pada itu, ketika matahari melampaui puncak langit, udara rasa-rasanya telah menjadi semakin panas. Di kejauhan nampak endek amun-amun yang bergetar seperti uap air yang mendidih. Matahari di langit memancarkan panasnya tanpa belas kasihan. Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun berjalan terus. Terik matahari membuat leher mereka terasa kering. "Nampaknya kita sudah bebas," desis Gelagah Putih. "Ya. Agaknya memang demikian," jawab Agung Sedayu. "Jika demikian, kita akan dapat mencari tempat untuk melawan haus. Kita akan sampai ke sebuah belik." "Kenapa harus menunggu sampai kita menemukan sebuah belik? Apakah kita tidak dapat singgah di sebuah kedai?" Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun Gelagah Putih pun berkata selanjutnya. "Kita sudah cukup jauh berjalan." Agung Sedayu tersenyum. Katanya, "Kadang-kadang kau ingin memanjakan diri juga." Gelagah Putih. Gelagah Putih pun tertawa. Katanya, "Tidak setiap kali Kakang. Tetapi bajumu kotor, koyak dan berbekas darah. Meskipun lukamu sudah pampat." Gelagah Putih mengerutkan dahinya. Katanya, "Bajuku memang sudah sangat kotor Kakang. Bekas darah itu tidak akan terlalu menarik perhatian. Terakhir kita mencuci pakaian di sungai kecil itu adalah 2 hari yang lalu. Kemudian kita tidak sempat melakukannya lagi, selain mandi dengan tergesa-gesa." Agung Sedayu menarik nafas panjang. Namun kemudian katanya, "Baiklah. Kita usahakan agar tidak menarik perhatian." Keduanya kemudian memang singgah di sebuah kedai. Keduanya sengaja duduk di sudut yang tidak mendapat perhatian banyak orang. Meskipun bercak-bercak darah di baju Gelagah Putih sudah mengering dan tidak nampak terlalu menyolok pada bajunya yang memang berwarna gelap, namun mereka masih juga harus berhati-hati. Bersyukurlah Agung Sedayu dan Gelagah Putih, bahwa tidak ada orang yang memperhatikan mereka. Demikian mereka selesai, Agung Sedayu pun segera membayarnya dan meninggalkan kedai itu. Di luar kedai keduanya menarik nafas dalam-dalam. Sambil berdesah panjang Gelagah Putih berkata, "Ternyata tidak ada orang yang memperhatikan bajuku yang koyak." "Memang tidak terlalu nampak menyolok," desis Agung Sedayu. Demikianlah, keduanya pun kemudian berjalan menjauhi kedai itu. Setelah agak jauh berjalan, keduanya pun berhenti di bawah sepasang pohon raksasa yang tumbuh beberapa puluh langkah dari jalan yang mereka lalui.
Di bawah sepasang pohon raksasa yang ternyata pohon beringin tua itu, terdapat sebuah mata air yang cukup besar, sehingga airnya dapat mengaliri sawah di sekitarnya. "Aku lihat lukamu," berkata Agung Sedayu. Gelagah Putih kemudian telah membuka bajunya sambil berkata, "Aku telah mengusap luka-luka itu dengan serbuk obat yang Kakang berikan itu. Luka itu memang tidak seberapa." Nampaknya sambil menghindar dari kejaran para prajurit, Gelagah Putih masih sempat mengusapkan serbuk yang dibawanya dalam bumbung kecil. Untuk beberapa saat keduanya beristirahat di tempat yang teduh itu. Belik yang terdapat di bawah batang pohon beringin raksasa itu membuat udara menjadi semakin sejuk. "Jika terlalu lama di sini, aku justru akan dapat tertidur," desis Gelagah Putih. Agung Sedayu tersenyum. Katanya, "Marilah. Agar kau tidak tertidur di sini. Meskipun kita sudah berjalan cukup jauh, tetapi masih terlalu dekat dengan pintu gerbang kota." Agung Sedayu dan Gelagah Putih yang sudah bersiap-siap untuk pergi itu justru termangu-mangu. Mereka melihat dua orang berjalan mendekati mereka. "Nah, benar kata orang itu," desis seorang di antara mereka tanpa ragu-ragu. Tentu kedua orang inilah yang dicurigai oleh para prajurit itu. Agung Sedayu dan Gelagah Putih tertegun melihat keduanya. Dua orang yang menilik wujud lahiriahnya serupa. "Agaknya keduanya saudara kembar," desis Gelagah Putih. "Ya." Agung Sedayu mengangguk-angguk. Kedua orang itu menjadi semakin dekat. Seorang di antaranya berkata, "Kami mencari kalian berdua. Obat yang Kakang berikan itu." "Siapakah kalian, dan untuk apa kalian mencari kami?" bertanya Agung Sedayu. "Sebagaimana kalian lihat, kami adalah saudara kembar. Kami memang menyusul kalian." Para prajurit itu mengatakan, "Siapa yang dapat menunjukkan di mana kalian bersembunyi, akan mendapat upah cukup banyak. Apalagi jika dapat menangkap kalian." "Jadi kalian berdua akan menangkap kami?" "Ya. Kebetulan kami sedang membutuhkan uang itu. Karena itu, jika kalian mau berbaik hati membantu kesulitan kami, menyerah sajalah. Berapa keping uang yang akan kalian dapatkan, sehingga kalian dengan susah payah menyusul kami?" Para prajurit itu tidak menyebut beberapa banyak mereka akan memberikan uang. Tetapi aku yakin bahwa uang itu tentu cukup banyak. Kami juga pernah menangkap seorang yang dibutuhkan oleh para prajurit Pati. Seorang penjahat yang sudah beberapa tahun luput dari kejaran para prajurit. Ternyata kami juga mendapat upah cukup banyak. Apalagi jika kami dapat menangkap petugas sandi dari Mataram. Maka upahnya tentu akan lebih banyak. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun Gelagah Putihlah yang berkata, "Kau tahu bahwa 8 orang prajurit tidak berhasil menangkap kami?" Kedua orang kembar itu tertawa. Seorang di antara mereka berkata, "Jangan kau pamerkan kemenangan kecilmu itu. Aku sudah lama berhubungan dengan para prajurit Pati. Aku memang sering melakukan tugas seperti ini. Menangkap seseorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan upah. Sebagaimana aku menangkap penjahat yang mempunyai ilmu yang tinggi dan aji welut putih itu." "Oh," Gelagah Putih mengangguk-angguk. "Kalau begitu, kalian berdua tentu orang yang berilmu sangat tinggi." "Ya. Karena itu menyerah sajalah. Nasib kalian memang buruk. Kebetulan aku lewat di tempat kalian memamerkan ilmu kalian. Pemimpin sekelompok prajurit yang bertugas di pintu gerbang itu adalah sahabat kami. Ia telah mengenal kami dengan baik, juga mengenal tugas-tugas yang sering kami lakukan untuk membantu para prajurit. Kemudian pemimpin sekelompok prajurit itu menawarkan kepada kalian berdua, apakah kalian bersedia menangkap 2 orang buruan mereka, dengan janji untuk mendapat upah yang tinggi," sahut Gelagah Putih. Kedua orang itu saling berpandangan sejenak. Tetapi seorang di antara mereka berkata, "Anak ini memang sombong dan keras kepala. Dengar, kami mendapat wewenang untuk menangkap kalian hidup atau mati. Kami ingin memperingatkan kalian sekali lagi. Menyerahlah, agar kami tidak terpaksa membunuh kalian, karena upah yang akan kami terima akan sama saja. Hidup atau mati." "Bagaimana jika kalian yang mati?" bertanya Gelagah Putih. "Apakah kalian juga mendapat upah?" "Maksudku, biaya penyelenggaraan penguburan kalian akan ditanggung oleh para prajurit? Kemudian hidup anak istri kalian juga akan mendapat jaminan?" Agung Sedayu justru menggamit Gelagah Putih sambil berkata, "Sudahlah.
Kita minta saja mereka membatalkan niat mereka. Kisanak, berkata seorang di antara kedua orang kembar itu. Sebaiknya kalian tidak usah berusaha untuk melawan. Tidak ada artinya sama sekali, meskipun kalian dapat mengalahkan 8 orang prajurit. Perlawanan itu hanya akan membuat kalian semakin menyesal. Kalian tentu tahu bahwa kami tidak akan menyerah, berkata Gelagah Putih. Karena itu, lakukan yang ingin kalian lakukan. Kami sudah siap. Kedua orang kembar itu tersenyum. Sejenak mereka saling berpandangan. Seorang di antara mereka berkata, "Apa boleh buat? Kita sudah berusaha untuk mencegah kematian." Tetapi agaknya mereka tidak mau mengerti. Mereka terlalu sombong, sahut yang lain. Sebaiknya kita selesaikan saja mereka. Kita bawa kepala mereka sebagai bukti. Kalian membuat kami bingung, berkata Agung Sedayu. Kami semula menganggap bahwa kalian adalah sahabat-sahabat prajurit untuk memerangi kejahatan. Tetapi ketika kalian mengatakan bahwa kalian akan membunuh dan membawa kepala kami, maka penilaian kami terhadap niat baik kalian membantu para prajurit jadi berbalik. Jangan menganggap kami orang baik-baik. Kami berbuat apa saja jika ada orang yang mengupah kami. Itu saja. Juga membunuh tanpa segan-segan, bertanya Gelagah Putih. Ya. Bukankah kalian juga sudah membunuh? Kirangga telah kalian bunuh pula dengan tanpa berkedit. Nah, apakah tidak sepantasnya kalian juga dibunuh? Agung Sedayu dan Gelagah Putih tidak menjawab. Namun mereka menjadi yakin, siapakah yang mereka hadapi. Dua orang pembunuh upahan yang tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali sekedar untuk mendapatkan upah. Mungkin pada suatu saat ia menangkap dan membunuh seorang penjahat. Tetapi di saat yang lain membunuh seorang yang tidak bersalah, karena dengki orang lain yang kemudian mengupah mereka berdua. Ketika kedua orang kembar itu melangkah semakin dekat, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah bersiap pula menghadapi keduanya. Kedua orang kembar yang nampaknya telah terlalu biasa melakukan tindak kekerasan itu sama sekali tidak menunjukkan ketegangan di wajahnya. Keduanya masih saja tersenyum. Seorang di antara mereka bertanya. Tempat ini dikeramatkan oleh orang-orang di sekitarnya. Belik yang terdapat di bawah sepasang pohon beringin itu disebut belik kendil, yang ditunggui oleh sepasang peri yang dapat menjadi cantik sekali, tetapi dapat pula menjadi sangat menakutkan. Nah, jika kalian berdua mati di sini, maka kalian akan menjadi budak-budak sepasang peri itu. Mungkin kalian dapat mempunyai kedudukan yang baik, tetapi mungkin kalian akan menjadi budak yang paling hina. Yang seorang lagi tertawa berkepanjangan. Katanya, jangan menyesal. Kalian telah memilih jalan kematian kalian. Namun Gelagah Putih masih juga menjawab. Bagaimana jika kalian yang mati? Kedua peri itu tentu akan sangat berterima kasih, karena mereka akan mendapat hamba dua orang yang kembar. Dengan demikian mereka tidak akan berebut yang paling tampan di antara kalian. Tetapi dapat pula menjadi sangat menakutkan. Nah, jika kalian berdua mati di sini, maka kalian akan menjadi budak-budak sepasang peri itu. Mungkin kalian dapat mempunyai kedudukan yang baik, tetapi mungkin kalian akan menjadi budak yang paling hina. Setan kau, geram seorang di antara keduanya sambil melangkah maju. Namun Gelagah Putih sudah bersiap. Demikianlah, sejenak kemudian kedua orang kembar itu telah bersiap untuk bertempur, sementara Agung Sedayu dan Gelagah Putih bergeser mengambil jarak. Sejenak kemudian, seorang dari kedua orang kembar itu telah mulai menyerang Agung Sedayu. Dengan cepat Agung Sedayu pun bergeser menghindar. Namun dalam pada itu, yang seorang lagi telah meloncat menyerang Gelagah Putih pula. Sejenak kemudian, seorang dari kedua orang kembar itu telah mulai menyerang Agung Sedayu. Demikianlah kedua orang kembar itu telah terlibat dalam pertempuran yang semakin lama menjadi semakin sengit. Agung Sedayu dan Gelagah Putih bertempur dengan berhati-hati. Mereka sadar bahwa lawan mereka adalah orang-orang yang terlalu yakin akan dirinya. Nampaknya keduanya memang mempunyai pengalaman yang sangat luas. Ketika Agung Sedayu melihat bagaimana mereka menyerang, maka ia memberi isyarat kepada Gelagah Putih bahwa lawannya memang orang yang berilmu tinggi. Sejenak kemudian, pertempuran pun menjadi semakin cepat. Keempat orang yang terlibat dalam pertempuran itu saling berloncatan menyerang dan menghindar. Kedua orang kembar yang meyakini kemampuan mereka sendiri itu ternyata juga berhati-hati menghadapi Agung Sedayu dan Gelagah Putih.
Keduanya mengerti bahwa Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah mengalahkan 8 orang prajurit, termasuk Kirangga yang memiliki ilmu yang tinggi, yang justru telah terbunuh. Namun seorang di antara keduanya yang bertempur melawan Gelagah Putih yang nampak masih terlalu muda, merasa memiliki kesempatan lebih banyak. Orang itu mengira bahwa Gelagah Putih tentu tidak memiliki ilmu setinggi Agung Sedayu. Karena itu, orang itu dengan garangnya telah melibat Gelagah Putih dalam pertempuran yang cepat dan rapat. Namun orang itu terkejut ketika terjadi benturan kekuatan di antara keduanya. Untuk menjajaki kekuatan lawannya, Gelagah Putih memang dengan sengaja telah membentur serangan lawannya, meskipun ia harus sangat berhati-hati. Lawan Gelagah Putih itu meloncat surut selangkah. Dipandanginya anak yang dianggap masih terlalu muda itu dengan tajamnya. Ternyata anak itu memiliki tenaga yang cukup besar. Gelagah Putih sendiri juga merasakan bahwa lawannya juga mempunyai kekuatan yang besar. Gelagah Putih sadar bahwa lawannya masih belum mengerahkan segenap kekuatan dan kemampuannya. "Kau mempunyai bekal yang baik, anak muda," berkata lawan Gelagah Putih. "Sayang bahwa kau tidak mempunyai kesempatan untuk mengembangkan dasar kemampuan itu. Sebenarnya kau harus menyalahkan Mataram, bahwa kau yang masih sangat muda itu telah mendapat tugas yang sangat berat dan harus mempertaruhkan nyawamu. Langsung atau tidak langsung, Mataram telah memotong tunas yang subur yang dapat menjadi harapan masa depan." "Kenapa kau menyalahkan Mataram?" bertanya Gelagah Putih. "Seharusnya Mataram tidak menunjuk kau untuk melakukan tugas sandi ke Pati. Kekalahan Pati di Prambanan telah mengaburkan penglihatan Mataram, bahwa seakan-akan Pati tidak mempunyai orang yang berilmu tinggi. Aku tidak mempunyai hubungan dengan Mataram." "Sudah kami katakan kepada para prajurit," jawab Gelagah Putih. Tetapi lawannya tertawa. Katanya, "Hanya orang-orang Mataram yang memiliki petugas sandi seperti kalian, selain Pati. Jangan mengecilkan arti Demak, Pajang dan kadipaten-kadipaten yang lain." Orang itu tertawa semakin keras. Katanya, "Kau semakin meyakinkan aku bahwa kau adalah petugas sandi dari Mataram. Jangan ingkar, agar hasil kerjaku kali ini dianggap kerja yang cukup berarti, sehingga aku akan mendapat upah lebih banyak dari yang pernah aku terima. Supaya upahmu lebih banyak, bagaimana jika kau menyebut diriku Pangeran Singasari dari Mataram?" Orang itu mengerutkan dahinya. Suara tertawanya berhenti dengan tiba-tiba. Katanya, "Kau memang iblis kecil. Baiklah. Kau memang harus segera menyesali sikapmu itu." Gelagah Putihlah yang kemudian tertawa. Katanya, "Jangan marah. Jika kau marah, kau akan kehilangan perhitungan. Apalagi kau sedang bertempur dengan seorang pangeran." Lawan Gelagah Putih itu menjadi semakin marah. Ia belum pernah dipermainkan orang seperti itu. Setiap kali ia menggertak lawannya, maka lawannya tentu menjadi ketakutan. Setidak-tidaknya menjadi tegang dan cemas. Tetapi anak ini justru sempat membakar hidungnya. Dengan geram orang itu melangkah mendekat. Tetapi ia sadar bahwa tenaga dan kemampuan anak itu memang tinggi. Gelagah Putih pun segera mempersiapkan diri. Ia pun menjadi semakin berhati-hati. Lawannya benar-benar menjadi marah. Sejenak kemudian, salah seorang dari 2 orang bersaudara kembar itu telah meloncat menyerangnya. Tangannya terayun dengan deras. Namun dengan tangkasnya Gelagah Putih meloncat menghindar. Tetapi Gelagah Putih meloncat lagi mengambil jarak. Ia merasakan sesuatu yang agak lain. Ketika lawannya mengayunkan tangannya menyerangnya, ia memang berhasil menghindar. Tetapi ia merasakan getaran udara yang menyentuhnya. Orang itu mulai dengan mengeterapkan ilmunya, berkata Gelagah Putih di dalam hatinya. Karena itu, Gelagah Putih pun menjadi semakin berhati-hati. Ia sadar bahwa ilmu lawannya itu semakin lama akan menjadi semakin meningkat. Karena kemampuan ilmunya yang tinggi itulah agaknya orang itu memilih pekerjaan yang gawat, karena setiap kali ia harus mempertaruhkan nyawanya. Namun selama ini ia telah berhasil memanfaatkan ilmunya untuk mendapatkan uang yang cukup banyak. Demikianlah, keduanya pun semakin lama semakin terbenam dalam pertempuran yang sengit. Sekali-sekali Gelagah Putih merasakan ilmu lawannya itu menjadi semakin kuat. Sambaran angin pada ayunan tangan dan kakinya terasa seakan-akan menusuk sampai ke jantung. Namun kadang-kadang ia merasa bahwa ilmu lawannya itu telah mengendor. Gelar udara itu tidak terlalu tajam menyentuh kulitnya.
Gelagah putih memang harus menjadi sangat berhati-hati. Ditingkatkannya daya tahan tubuhnya, agar ia tidak kehilangan kemampuan untuk melawan orang kembar itu. Jika sambaran angin dari setiap serangan itu meningkat tinggi, rasa-rasanya gelagah putih memang sulit untuk dapat mendekatinya. Ia hanya dapat mengelakkan serangan-serangan lawannya. Namun ketika terjadi benturan, gelagah putih terkejut. Tenaga dan kekuatan lawannya seakan-akan menjadi berlipat, sehingga gelagah putih itu terdorong beberapa langkah surut. Tetapi ketika lawannya memburunya dan mempergunakan kesempatan untuk menyerangnya, terasa bahwa tenaga lawannya justru menyusut. Gelagah putih yang tidak sempat menghindar terpaksa menangkis serangan itu. Ketika terjadi benturan, maka tenaga lawannya tidak lagi mampu menggetarkannya. Orang ini mencoba membalas sakit hatinya karena ia menganggap aku sudah mempermainkannya, berkata gelagah putih di dalam hatinya. Dengan demikian, gelagah putih harus selalu berhati-hati. Kekuatan lawannya yang terasa berubah-ubah itu memang agak mengganggu perlawanannya. Namun gelagah putih menduga bahwa lawannya memang sedang bermain-main. Tetapi bagaimanapun juga, gelagah putih harus mengakui bahwa kemampuan lawannya memang tinggi. Sekali-sekali serangan lawannya memang dapat mengenai tubuhnya. Sedangkan serangan yang gagal, masih juga terasa anginnya menampar kulitnya. Jika getaran itu terasa sangat kuat, maka terasa kulit gelagah putih menjadi pedih. Namun gelagah putih pun memiliki ilmu yang tinggi. Bukan saja serangan lawannya yang berhasil mengenai tubuhnya. Tetapi serangan-serangan gelagah putih pun telah mampu menyusup pertahanan lawannya itu pula. Sekali-sekali orang kembar itu memang terdorong surut. Namun kemudian serangan balasannya pun datang membadai dengan derasnya. Tetapi bahwa gelagah putih itu tidak segera dapat ditundukkan, telah membuat orang itu menjadi gelisah. Apalagi ketika serangan-serangan gelagah putih juga mampu menembus pertahanannya. Serangan-serangan yang terasa semakin menyakiti tubuhnya. Dalam pada itu, Agung Sedayu yang bertempur dengan seorang yang lain, merasakan hal yang sama dengan gelagah putih. Agung Sedayu kadang-kadang harus berloncatan mundur untuk mengambil jarak jika serangan lawannya datang membadai dengan kecepatan yang sangat tinggi dan dengan kekuatan yang sangat besar. Namun tiba-tiba kemampuan lawannya itu seakan-akan menyusut. Mula-mula Agung Sedayu menduga bahwa tenaga lawannya yang dikerahkannya itu memang mulai menyusut setelah bertempur beberapa lama. Tetapi dugaan itu ternyata keliru. Tenaga dan kemampuan lawannya itu datang dengan kekuatan dan kemampuan yang serasa hampir berlipat. Jenis ilmu apalagi ini, berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Sebagai seorang yang memiliki berbagai macam ilmu di dalam dirinya, Agung Sedayu merasa belum pernah menjumpai dan apalagi mengenal jenis ilmu yang seakan-akan menjadi pasang dan surut, yang kadang-kadang memang membuatnya ragu. Pertempuran semakin lama menjadi semakin sengit. Agung Sedayu telah meningkatkan ilmunya pula. Sekali-sekali Agung Sedayu mendesak lawannya yang berloncatan surut. Namun kemudian kekuatan dan kemampuan lawannya pun menjadi semakin tinggi, sehingga ketika terjadi benturan, Agung Sedayu harus bergeser surut. Tetapi kedua orang kembar itu memang mulai menjadi gelisah. Baik anak yang masih terlalu muda itu, apalagi yang lebih tua, terlalu sulit untuk ditundukkannya. Beberapa kali mereka terlibat dalam tindakan kekerasan dalam tugas-tugas yang pernah dilakukannya, bahkan melawan penjahat-penjahat yang paling disegani sekalipun. Namun mereka dapat dengan cepat menguasai dan bahkan membunuh mereka. Apalagi jika diupah untuk membunuh orang-orang yang tidak berilmu tinggi, maka pekerjaan itu seakan-akan dilakukannya dengan mata tertutup. Tetapi kedua orang yang diduga prajurit Mataram itu ternyata sulit untuk diatasinya. Dalam pada itu, Gelagah Putih masih saja merasa heran akan ilmu lawannya. Tetapi justru karena itu, ia ingin mengetahui apakah sebenarnya yang dilakukan oleh lawannya itu sekedar bermain-main atau karena sesuatu hal yang memang mendasari ilmunya itu. Karena itu, maka Gelagah Putih pun telah mengerahkan kemampuannya untuk mengatasi perlawanan orang kembar itu. Jika Gelagah Putih berhasil mendesaknya, maka tiba-tiba saja kekuatan dan ilmu orang itu meningkat dengan tiba-tiba. Tetapi jika Gelagah Putih melangkah surut oleh tekanan lawannya itu, maka ilmu lawannya itu rasa-rasanya telah menyusut, namun ketika Agung Sedayu dan Gelagah Putih bersama-sama berusaha untuk menekan kedua orang itu, sehingga kedua orang itu seakan-akan dipaksa untuk bertempur dengan punggung melekat. Kekuatan dan kemampuan kedua orang itu justru meningkat semakin tinggi. Mereka sama sekali tidak merasa terkurung oleh serangan-serangan Agung Sedayu dan Gelagah Putih yang sengaja berdiri berseberangan.
Bahkan serangan-serangan kedua orang itu mulai berhasil menembus pertahanan Gelagah Putih dan Agung Sedayu. Gelagah Putih yang mencoba untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada lawannya itu, terpelanting ketika tangan orang itu sempat menghantam dagunya. Gelagah Putih memang kehilangan keseimbangan. Kekuatan orang itu bukan main besarnya. Untunglah bahwa gigi Gelagah Putih tidak rontok karenanya. Sekali Gelagah Putih berguling. Namun kemudian ia pun telah melenting berdiri dengan tangkasnya. Tetapi lawannya dengan cepat memburunya. Serangan berikutnya datang tanpa dapat dihindari lagi. Kaki orang itu terayun dengan derasnya ke arah dada Gelagah Putih. Dengan tergesa-gesa Gelagah Putih menyilangkan tangannya untuk melindungi dadanya, sehingga serangan kaki orang itu tidak langsung menghantam dada Gelagah Putih. Gelagah Putih yang tergesa-gesa itu menyadari, jika lawannya mampu melepaskan segenap kekuatannya sebagaimana sebelumnya, maka Gelagah Putih tentu akan terlempar lagi. Karena itu, Gelagah Putih memang tidak ingin membentur kekuatan orang itu dengan kekuatan. Gelagah Putih ingin meredam kekuatan itu justru dengan membiarkan dirinya terlempar dan jatuh berguling beberapa kali, sebelum ia akan melenting berdiri. Ketika kaki lawannya itu mengenai tangannya yang menyilang melindungi dadanya, Gelagah Putih telah terdorong surut, justru karena Gelagah Putih sama sekali tidak melawan kekuatan itu. Gelagah Putih itu pun telah menjatuhkan diri dari berguling beberapa kali untuk mengambil jarak. Dengan cepat, Gelagah Putih pun kemudian melenting berdiri. Tetapi ternyata lawannya tidak memburunya. Ia membiarkan saja Gelagah Putih bangkit berdiri dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Tetapi orang itu tetap berdiri di tempatnya. Gelagah Putih memang menjadi heran. Namun selangkah demi selangkah ia bergerak maju mendekati orang itu dengan jantung yang berdebar-debar. Lawannya itu justru melangkah surut, seperti orang yang merasa sangat cemas menghadapi lawan yang sangat tangguh. Sikap itu membuat Gelagah Putih semakin bertanya-tanya di dalam hati. Justru saat ia mendapatkan kesempatan itu sama sekali tidak dipergunakannya. Yang tidak kalah herannya adalah Agung Sedayu. Namun dengan demikian Agung Sedayu berusaha dengan sungguh-sungguh mengenali ilmu lawannya yang aneh itu. Sekali-sekali dengan mengerahkan ilmunya Agung Sedayu mendesak orang itu. Namun kemudian ia berusaha untuk bergeser mundur. Sambil mengeterapkan ilmunya ia mendesak maju. Namun pada suatu saat rasa serangan orang itu mampu menggoyahkan ilmu kebalnya. Bahkan serangan orang itu yang tepat mengenai keningnya, mampu menembus ilmu kebalnya, sehingga kepala Agung Sedayu merasa pening. Tetapi sesaat kemudian, serangan orang itu sama sekali tidak berarti apa-apa. Jangankan menembus ilmu kebalnya, menggoyahkan pun tidak. Namun semakin lama Agung Sedayu mulai dapat melihat beberapa kemungkinan. Dengan menyerang lawannya dari arah yang berbeda-beda, ia berusaha mendesak lawannya ke beberapa arah. Tetapi lawannya yang memiliki pengalaman yang luas itu pun berusaha pula untuk mengaburkan setiap usaha pengamatan Agung Sedayu atas lawannya itu. Namun akhirnya Agung Sedayu itu tiba-tiba berteriak kepada Gelagah Putih. "Gelagah Putih! Kita bertempur berpasangan!" Gelagah Putih tidak mengetahui maksud kakak sepupunya itu. Tetapi ia pun segera berusaha untuk dapat mendekatinya dan bertempur berpasangan. Ternyata lawannya sama sekali tidak berusaha menghalanginya. Ketika Agung Sedayu dan Gelagah Putih menjadi semakin dekat, kedua orang kembar itu pun bertempur berpasangan pula. Dalam pada itu, Agung Sedayu dan Gelagah Putih yang bertempur berpasangan itu merasakan bahwa ilmu kedua orang kembar itu seakan-akan menjadi semakin meningkat. Kekuatan dan kemampuan mereka seakan-akan telah menjadi berlipat. Untuk mengatasi keduanya, Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun harus meningkatkan ilmu mereka pula, agar mereka tidak benar-benar dihancurkan oleh kedua orang kembar yang justru menjadi semakin tegar. Dalam pada itu, ketika pertempuran menjadi semakin sengit, Agung Sedayu sempat berbisik di telinga Gelagah Putih. "Kita usahakan untuk memisahkan mereka." Gelagah Putih termangu-mangu. Namun ia tidak sempat bertanya. Lawannya telah meluncur dengan serangan kakinya yang terjulur menyamping ke arah dadanya. Gelagah Putih dengan tangkasnya mengelak. Tetapi demikian ia bergeser, lawannya itu pun telah berputar. Satu kakinya terayun dengan derasnya mengarah ke kening. Tetapi Gelagah Putih cukup tangkas. Dengan kedua belah tangannya Gelagah Putih membentur serangan itu. Satu benturan keras telah terjadi. Lawan Gelagah Putih ternyata telah tergetar selangkah surut.
Namun Gelagah Putih terdorong beberapa langkah surut. Dengan susah payah Gelagah Putih berusaha mempertahankan keseimbangannya. Pada saat itu, lawannya telah memburunya. Satu loncatan panjang dengan tangan yang terayun mendatar menyambar dada anak muda itu. Dalam keadaan yang sulit, Gelagah Putih berusaha untuk menangkis serangan itu, sementara Gelagah Putih sudah siap untuk menjatuhkan dirinya dan berguling mengambil jarak. Tetapi ternyata tenaga lawannya tidak lagi sebesar serangan sebelumnya. Meskipun Gelagah Putih terdorong beberapa langkah surut, tetapi ia tidak merasakan hentakan kekuatan yang memadai. Dalam pada itu, Gelagah Putih segera teringat bisikan Agung Sedayu untuk memisahkan kedua orang lawannya itu. Tiba-tiba saja Gelagah Putih mengerti apa yang harus dikerjakannya. Berdasarkan atas pengamatannya selama ia bertempur, peringatan kakak sepupunya serta perhitungannya yang mapan, maka ia pun segera berdiri tegak dengan kesiagaan tertinggi. Sementara itu, ternyata Agung Sedayu juga telah mengerahkan kemampuannya, meskipun ia masih belum melepaskan puncak-puncak ilmunya. Dengan berlindung di belakang ilmu kebalnya serta ilmu meringankan tubuhnya, Agung Sedayu berhasil mendesak lawannya menjauhi saudara kembarnya. Kedua orang kembar itu ternyata telah terdesak untuk saling menjauhi. Bahkan seorang di antara mereka berusaha memburu Gelagah Putih untuk segera mengakhiri pertempuran. Namun hal itu ternyata merupakan kesalahan yang besar. Pada saat itulah Agung Sedayu dan Gelagah Putih mendapat kesimpulan bahwa kedua orang saudara kembar itu memiliki ilmu yang jarang ditemui. Tenaga, kekuatan dan kemampuan mereka akan meningkat semakin tinggi jika keduanya menjadi semakin dekat. Karena itu, ketika Agung Sedayu dan Gelagah Putih berhasil memaksa mereka bergeser semakin jauh, maka tenaga serta kemampuan mereka pun seakan-akan telah menyusut. Karena itu, perlawanan kedua orang kembar itu menjadi semakin lemah. Agung Sedayu dan Gelagah Putih tidak lagi memberi kesempatan kepada keduanya untuk dapat saling mendekat. Dengan demikian, serangan-serangan Agung Sedayu dan Gelagah Putih menjadi semakin sering menembus pertahanan mereka. Beberapa kali kedua orang kembar itu terdorong surut dan bahkan terlempar jatuh. Dengan demikian, maka jarak mereka berdua menjadi semakin jauh pula. Akhirnya keduanya merasa bahwa mereka tidak akan mampu lagi bertahan menghadapi kedua orang yang diduga prajurit Sandi dari Mataram itu. Jika semula mereka meragukan berita bahwa orang-orang Mataram, terutama para prajurit Sandinya, memiliki ilmu yang tinggi, ternyata mereka telah mendapat kesempatan untuk membuktikannya. Karena itu, salah seorang dari kedua orang kembar itu telah memberikan isyarat dengan suitan nyaring. Tetapi baik Agung Sedayu maupun Gelagah Putih segera tanggap pula akan isyarat itu. Mereka memang sudah memperhitungkan bahwa kedua orang itu akan berusaha untuk melarikan diri, atau setidak-tidaknya mencari kesempatan untuk dapat memperpendek jarak antara keduanya. Karena itu, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun segera bersiap pula untuk mencegahnya. Sebenarnya lah bahwa kedua orang kembar itu tidak mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Ketika mereka mulai meloncat meninggalkan lawan-lawan mereka, maka baik Agung Sedayu maupun Gelagah Putih telah dengan cepat menghalangi mereka. Bahkan Gelagah Putih telah menyerang lawannya dengan derasnya, sehingga lawannya itu terpelanting jatuh. Demikian kerasnya serangan Gelagah Putih yang mengenai lambungnya, serta punggungnya yang menimpa batu-batu padas, maka orang itu pun mengeluh menahan sakit. Kedua orang kembar itu tidak dapat berbuat sesuatu. Karena itu, lawan Agung Sedayu itu pun kemudian berkata, "Kami menyerah. Kami mohon ampun." Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Sementara itu lawan Gelagah Putih yang kesakitan itu berusaha untuk bangkit. Namun ia pun berkata pula, "Aku juga menyerah. Ternyata kalian memang memiliki ilmu yang tinggi. Apa yang kalian lakukan jika lawan-lawan kalian menyerah?" bertanya Agung Sedayu. Kedua orang itu termangu-mangu. Namun lawan Agung Sedayu itu pun menjawab, "Kami menyerahkannya kepada prajurit yang mengupah kami untuk menangkapnya. Kami tidak tahu apa yang kemudian dilakukan oleh para prajurit itu. Jika seseorang mengupahmu untuk membunuh, apa yang kalian lakukan jika orang yang akan kau bunuh tidak mengadakan perlawanan? Melepaskan mereka, atau membunuh mereka?" Kedua orang itu menjadi bingung. Dengan suara yang bergetar, salah seorang dari orang itu menjawab, "Kami mohon ampun. Kami tidak akan melakukan lagi." "Apakah kalian berkata sebenarnya?" "Kami berjanji demi langit dan bumi." "Jika kalian langgar janji itu," bertanya Agung Sedayu pula,
Nyawa kami akan dihabisi. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, duduk sajalah di situ. Aku akan berbicara dengan adikku. Agung Sedayu pun kemudian mendekati Gelagah Putih sambil berbisik. Kita akan mencoba kejujuran mereka. Biarlah mereka saling mendekat. Tetapi berhati-hatilah. Mereka akan dapat melakukan serangan dengan tiba-tiba jika mereka tidak jujur. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menjawab. Agung Sedayulah yang kemudian berkata kepada kedua orang yang berdiri agak berjauhan itu. Baiklah. Kami akan mengampuni kalian. Adikku setuju, tetapi kalian harus jujur terhadap janji kalian itu. Jadi, bertanya lawan Agung Sedayu. Pergilah, jawab Agung Sedayu. Terima kasih. Kami akan selalu mengingat kebaikan hati kalian berdua. Agung Sedayu tidak menjawab. Sementara itu kedua orang itu pun segera beringsut. Berhati-hatilah, sekali lagi Agung Sedayu memperingatkan Gelagah Putih. Mudah-mudahan mereka bersikap jujur. Kedua orang itu pun kemudian bersama-sama melangkah pergi meninggalkan Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Namun ketika Agung Sedayu melihat kedua orang itu saling berpegangan erat-erat, maka Agung Sedayu berdesis sekali lagi. Bersiaplah dengan kemampuan puncakmu. Gelagah Putih tidak menyahut. Tetapi ia segera memusatkan nalar budinya, siap menghadapi segala kemungkinan. Sebenarnya lah yang diperhitungkan oleh Agung Sedayu itu terjadi. Kedua orang yang saling berpegangan dengan erat itu dengan cepat berputar menghadap ke arah Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Dengan cepat pula keduanya mengangkat sebelah tangannya. Yang seorang tangan kanannya, yang seorang tangan kirinya. Segumpal cahaya yang kemerah-merahan meluncur dari telapak tangan mereka. Seorang menyerang Agung Sedayu, dan yang seorang menyerang Gelagah Putih. Tetapi Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah siap menghadapi kemungkinan itu. Karena itu, demikian mereka melihat lawannya menyerang, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah menyerang pula dengan kemampuan puncak mereka. Seleret sinar telah memancar dari mata Agung Sedayu. Sementara itu, Gelagah Putih pun telah meluncurkan serangannya pula. Dengan cepat ia mengangkat tangannya dengan telapak tangannya yang terbuka, menghadap ke arah lawannya itu. Benturan yang dahsyat telah terjadi. Sorot mata Agung Sedayu ternyata memiliki kekuatan yang sulit diimbangi. Ketika benturan ilmu itu terjadi, maka lawannya itu bagaikan diguncang oleh petir yang menyambar dari langit. Lawannya itu telah terlempar beberapa langkah dan jatuh terbanting di tanah. Sedangkan Agung Sedayu sendiri tergetar selangkah surut. Namun ilmu kebal dan daya tahan Agung Sedayu melindunginya, sehingga getar dari benturan ilmu itu tidak mempengaruhi bagian dalam tubuhnya. Sementara itu, benturan yang lain telah terjadi pula. Gelagah Putih telah berhasil melawan serangan orang kembar itu. Dengan kemampuan ilmunya yang tinggi, Gelagah Putih mampu membentur ilmu lawannya, yang justru getar baliknya telah menghantam isi dada orang kembar itu sendiri. Terdengar orang itu mengaduh kesakitan, sementara tubuhnya terpelanting jatuh. Orang itu masih sempat menggeliat dan mengumpat kasar. Namun kemudian terdiam untuk selamanya. Namun dalam pada itu, Gelagah Putih telah terdorong beberapa langkah surut. Tubuhnya menjadi gemetar, sedang keringatnya menjadi bagaikan terperas dari tubuhnya. Pakaiannya menjadi basah kuyup bagaikan tercelup ke dalam air. Untuk beberapa saat Gelagah Putih masih berdiri. Namun kemudian ia pun jatuh berlutut. Gelagah Putih, dengan cepat Agung Sedayu meloncat mendekatinya. Sambil berjongkok di sisinya Agung Sedayu membantu Gelagah Putih untuk duduk di tanah. Gelagah Putih kemudian menakupkan kedua telapak tangannya di pangkuannya. Perlahan-lahan ia menarik nafas dalam-dalam berulang-ulang. Agung Sedayu pun membiarkan adik sepupunya itu mengatur pernafasannya untuk mengatasi kesulitan di dalam tubuhnya. Benturan ilmu yang telah terjadi ternyata mampu mengguncang isi dadanya. Dengan mengatur pernafasannya serta pemusatan nalar budinya, perlahan-lahan Gelagah Putih memperbaiki keadaannya. Tangannya yang menakup itu pun kemudian terangkat di depan dadanya. Dengan wajah menunduk dan mata terpejam, Gelagah Putih berusaha mengatasi getar yang rasa-rasanya menghimpit jantung. Agung Sedayu tidak mengganggunya. Dibiarkannya adik sepupunya mengatasi sendiri kesulitan di dalam dirinya akibat dari benturan ilmu yang mendebarkan itu. Tetapi Agung Sedayu tetap mengamatinya.
Sebagai murid Kiai Gringsing, Agung Sedayu mempunyai pengetahuan tentang pengobatan yang luas dengan berbagai macam cara. Bukan sekedar ramuan akar-akaran, dedaunan, dan bagian-bagian dari tumbuh-tumbuhan dan berjenis-jenis binatang, tetapi juga mempergunakan getar tenaga yang tersimpan di dalam diri. Dengan demikian, Agung Sedayu dapat mengamati perkembangan keadaan Gelagah Putih. Apakah ia menjadi lebih baik atau justru sebaliknya? Namun beberapa saat kemudian Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu bahwa saat-saat yang paling sulit telah dilampaui oleh Gelagah Putih. Karena itu, Agung Sedayu itu pun justru tersenyum sambil berkata kepada diri sendiri. Anak ini memang luar biasa. Ia memiliki bekal kewadagan dan kejiwaan yang sangat baik. Dengan demikian, Agung Sedayu pun merasa bersyukur bahwa adik sepupunya itu kelak akan dapat meneruskan pengabdiannya kepada banyak orang, jika datang saatnya Agung Sedayu sendiri harus sudah beristirahat. Beberapa saat kemudian Gelagah Putih itu mengangkat wajahnya perlahan-lahan. Ketika matanya terbuka, dilihatnya sosok tubuh berdiri beberapa langkah di hadapannya. Mula-mula nampak kabur. Namun kemudian menjadi semakin jelas. Kakang, desis Gelagah Putih. Bagaimana keadaanmu? Bertanya Agung Sedayu. Baik Kakang. Rasa-rasanya sekarang sudah baik. Agung Sedayu memandang Gelagah Putih yang sudah tidak nampak terlalu pucat. Bahkan kemudian Gelagah Putih itu telah berusaha untuk bangkit berdiri. Agaknya daya tahannya telah mampu mengatasi rasa sakit di dalam dirinya. Agung Sedayu mendekatinya. Dipegangnya kedua lengan Gelagah Putih sambil mengguncangnya perlahan-lahan. Kau sudah merasa benar-benar baik? Sudah Kakang, jawab Gelagah Putih. Syukurlah. Kita masih berada di tempat yang jauh, sehingga kita masih harus menempuh perjalanan yang panjang. Lalu katanya kemudian. Aku akan melihat kedua orang kembar itu. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Ketika Agung Sedayu melangkah mendekati lawan Gelagah Putih itu, nampak tubuhnya terbujur diam. Di tubuhnya nampak saluran darahnya seakan-akan telah membengkak dan berwarna kebiru-biruan. Gelagah Putih pun telah melangkah mendekati lawannya itu pula. Namun meskipun sudah teratasi, tetapi dadanya kadang-kadang masih terasa sakit juga. Jika kakinya melangkah selangkah maju, perasaan sakit itu ikut menghentak di dalam dadanya. Tetapi Gelagah Putih tidak lagi mengeluh, ia berusaha untuk melupakan perasaan sakit itu. Beberapa saat kemudian, berdua mereka melihat apa yang terjadi pada lawan Agung Sedayu. Tubuh itu terbaring diam membeku. Di beberapa bagian tubuhnya nampak luka seolah-olah tersentuh bara api. Agung Sedayu menarik nafas panjang. Lawannya itu tentu orang yang memiliki daya tahan yang tinggi. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Dua orang saudara kembar itu telah terbunuh di bawah sepasang pohon beringin yang sangat besar. Kita tidak dapat meninggalkan mereka begitu saja, berkata Gelagah Putih. Agung Sedayu mengangguk. Katanya. Kita akan menimbun tubuh itu dengan bebatuan. Kita tidak mempunyai alat untuk menggali lubang. Gelagah Putih memandang berkeliling. Di sekitarnya memang terdapat banyak bebatuan. Sementara mereka memang tidak mempunyai alat apapun untuk menggali lubang bagi kedua orang itu. Tetapi sebelum mereka melakukannya, mereka telah melihat dua orang lagi yang berdiri termangu-mangu di tanggul parit. Ketika kemudian kedua orang itu melompati parit dan berjalan ke arah mereka, Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun telah mempersiapkan diri. Namun Agung Sedayu yang berdiri di sebelah Gelagah Putih itu sempat bertanya kepada adik sepupunya itu. Bagaimana keadaanmu? Aku siap menghadapi segala kemungkinan, Kakang, jawab Gelagah Putih. Apakah dadamu kadang-kadang masih terasa sakit? Sedikit Kakang. Tetapi aku dapat mengatasinya. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu kedua orang itu menjadi semakin dekat. Tetapi Agung Sedayu dan Gelagah Putih kemudian melihat dengan jelas bahwa kedua orang itu adalah prajurit Sandi dari Pati yang pernah mereka tolong. Mereka lepaskan dari tangan orang-orang padukuhan yang marah dan mengikat mereka di pendapa. Meskipun demikian, Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun telah mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang tidak mereka duga sebelumnya. Namun Agung Sedayu dan Gelagah Putih tidak melihat tanda-tanda bahwa kedua orang itu akan berniat buruk terhadap mereka. Dalam pada itu, kedua orang itu melangkah semakin dekat.
Yang tertua di antara mereka, yang kemudian berjalan di depan, mengangkat tangan kanannya sambil berkata, "Apakah kalian lupa kepada kami, Kisanak?" "Tidak," jawab Agung Sedayu. "Tetapi dari mana kalian tahu kami di sini? Atau secara kebetulan kalian lewat?" "Tidak. Bukan kebetulan. Ketika aku berada di pintu gerbang kota, aku mendengar bahwa kedua iblis kembar itu telah mendapat perintah untuk menyusul kalian, dengan janji mendapat upah yang tinggi. Sulit bagi seseorang dapat melawan kedua iblis kembar itu, karena kedua-keduanya memang memiliki kemampuan iblis." "Kalian lalu menyusul mereka?" bertanya Agung Sedayu. Kedua orang prajurit sandi itu berdiri beberapa langkah dari Agung Sedayu. Keduanya tidak tergesa-gesa mendekat, karena mereka melihat Agung Sedayu telah bersiap untuk bertempur. Demikian pula anak muda yang diakunya sebagai adiknya itu. "Ya. Aku menyusul mereka, karena aku yakin bahwa dua orang yang dimaksudkan sedang diburu oleh kedua iblis kembar itu adalah kalian berdua. Dari prajurit yang terluka, aku mendapat keterangan tentang ciri-ciri orang yang harus diburu dan ditangkap hidup atau mati oleh kedua iblis kembar itu." "Ternyata kalian benar," jawab Agung Sedayu. "Ya. Karena itu aku menyusuri langkah kalian. Beberapa orang sempat memberikan keterangan tentang kalian dan tentang iblis kembar, yang sudah banyak dikenal orang di lingkungan ini. Sekarang kalian telah berhasil menyusul kami dan orang yang kau sebut iblis kembar itu," berkata Agung Sedayu. "Apakah iblis kembar itu telah berhasil menyusul kalian?" bertanya kedua orang itu. "Apakah sebenarnya maksudmu menyusul kedua orang yang kau sebut iblis kembar itu? Membantu mereka atau apa?" "Tidak, Kisanak. Kami memang berniat untuk menyusul mereka. Kami ingin mencegah mereka, justru karena kami merasa berhutang budi terhadap kalian. Mungkin kedatangan kami akan berarti seandainya harus terjadi benturan kekerasan. Kami tahu rahasia kelemahan kedua iblis itu. Mereka memang ada di sini sekarang," berkata Agung Sedayu. Keduanya termangu-mangu. Keduanya telah memandang berkeliling pula. Tetapi mereka tidak melihat dua orang yang mereka sebut iblis kembar itu. "Mendekatlah," berkata Agung Sedayu. "Mereka ada di sini." Dengan ragu-ragu keduanya melangkah mendekat. Baru kemudian mereka melihat orang yang mereka sebut iblis kembar itu terbaring di tanah. Mati. Dengan tergesa-gesa keduanya mendekati iblis kembar itu. Keduanya menjadi berdebar-debar melihat kedua tubuh yang membeku itu. Mereka melihat luka-luka bukan karena senjata, sehingga keduanya pun menduga bahwa kedua iblis kembar itu telah terbunuh oleh kekuatan ilmu yang sangat tinggi. "Luar biasa," berkata yang tertua dari kedua orang prajurit itu. "Apakah yang kalian lakukan terhadap mereka?" "Kami mempertahankan diri kami," jawab Agung Sedayu. "Mereka dengan curang telah menyerang kami saat kami melepaskan mereka." "Apakah yang telah mereka lakukan?" bertanya prajurit sandi itu. Dengan singkat Agung Sedayu menceritakan apa yang telah terjadi atas kedua orang kembar itu. "Jika saja mereka jujur dan tidak menyerang kami dengan licik, kami telah melepaskan mereka dengan janji," berkata Agung Sedayu. "Mereka memang iblis yang licik," sahut prajurit yang muda. "Keduanya tidak mengenal harga diri dan kehormatan. Mereka berbuat apa saja untuk mendapatkan upah. Menangkap dan membunuh. Kadang-kadang mereka nampak berarti jika mereka menangkap penjahat yang diburu. Tetapi pada kesempatan lain, mereka membunuh orang yang tidak bersalah sama sekali, sekedar untuk mendapatkan upah. Mereka juga mengaku sebagaimana kau katakan." Kedua orang prajurit itu mengangguk-angguk. Namun yang tertua di antara mereka berkata, "Tetapi aku masih sulit membayangkan bagaimana kalian dapat membunuh kedua iblis kembar itu." "Kau tidak perlu membayangkannya," jawab Gelagah Putih. "Yang penting, bagaimana mengubur mereka berdua. Kita harus menyembunyikannya, agar tempat yang dianggap keramat ini tidak menjadi semakin dikeramatkan orang. Jika banyak orang mengetahui bahwa di sini terbunuh orang yang disebut iblis kembar ini, maka tempat ini akan semakin menakutkan." Kedua prajurit itu mengangguk-angguk. Yang muda di antara keduanya berkata, "Ya. Tempat ini memang dianggap tempat yang keramat. Kedua iblis kembar itu memang harus disingkirkan." "Nah," berkata Agung Sedayu. "Bukankah kalian datang untuk membantu kami?" Kedua orang itu termangu-mangu. Namun kemudian yang tertua menjawab, "Ya.
kami memang berniat untuk membantu kalian. Kami ingin memberitahukan kelemahan kedua iblis itu. Tetapi tanpa itu pun kalian sudah dapat membinasakannya. Kami sudah mengetahui kelemahan mereka. Mereka harus dipisahkan. Semakin jauh jarak yang satu dengan yang lain, mereka menjadi semakin lemah. Ya. Dari mana kalian mengetahuinya? Bertanya prajurit itu. Kami telah bertempur beberapa lama, sehingga akhirnya kami mengetahui kelemahan mereka. Tetapi ketika kami membunuh mereka, justru mereka sedang saling berpegangan erat-erat. Ternyata kalian memang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Kalian tidak usah memuji, sahut Gelagah Putih. Yang penting bagi kami, apakah kalian bersedia mengubur mereka atau tidak? Baiklah, jawab yang tertua. Kami akan melakukannya. Tetapi kami tidak membawa alat apapun untuk menggali lubang kubur. Karena itu, kami akan menimbuninya dengan bebatuan saja. Agung Sedayu dan Gelagah Putih saling berpandangan sejenak. Ternyata gagasan mereka bersamaan. Tetapi ternyata Agung Sedayu dan Gelagah Putih tidak ingin membebankannya kepada kedua orang prajurit itu saja. Karena itu, maka katanya, baiklah. Marilah, kita lakukan bersama-sama. Kedua prajurit sandi itu termangu-mangu sejenak. Namun Agung Sedayu dan Gelagah Putih justru telah mendekati salah satu dari kedua sosok itu sambil berkata, kita kuburkan di tempat yang agak jauh dari sendang ini. Sejenak kemudian, agak jauh dari sendang itu telah terbujur dua gundukan bebatuan menandai tubuh dua orang yang disebut iblis kembar itu. Terima kasih atas bantuan kalian, berkata Agung Sedayu kepada kedua orang prajurit pati itu. Apa artinya bantuan yang aku berikan kepada kalian? Sekedar melemparkan bebatuan ke atas tubuh yang sudah membeku? Aku semula menduga bahwa sebagai prajurit pati kalian akan ikut menangkap kami. Yang tertua di antara kedua orang prajurit itu tertawa pendek. Katanya, aku masih mempunyai nalar dan budi. Mungkin aku bukan seorang prajurit yang baik. Demikian pula kawanku ini. Tetapi memang sulit bagiku untuk memisahkan kedudukan sebagai seorang prajurit dengan aku sebagai diriku. Jika kalian pernah menolong jiwaku, apakah aku sebagai seorang prajurit akan menangkap kalian dengan alasan apapun juga? Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Jika demikian kami minta diri. Kami akan melanjutkan perjalanan kami. Silahkan Kisanak. Tetapi satu pertanyaanku yang sebelumnya tidak terjawab, tetapi justru baru sekarang terjawab. Apa? Bertanya Agung Sedayu. Bukankah kalian petugas sandi dari Mataram? Agung Sedayu menggeleng. Katanya, bukan Kisanak. Kami bukan siapa-siapa. Kami adalah pengembara yang ingin melihat dinding cakrawala. Prajurit itu tertawa. Katanya, apapun yang kau katakan, tetapi kami sudah pasti bahwa jawaban itu benar. Terserah kepada kalian, berkata Agung Sedayu. Namun kemudian ia pun bertanya. Tetapi kenapa orang-orang berilmu tinggi seperti iblis kembar itu tidak diikut sertakan dalam pasukan pati ketika mereka pergi ke Prambanan? Di Prambanan ada kalian. Jika mereka pergi, maka mereka sudah mati beberapa waktu yang lalu. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun tertawa. Katanya, sudahlah. Siapapun kami, sebenarnya tidak penting bagi kalian. Ada bedanya. Kisanak. Jika kalian bukan prajurit sandi Mataram, maka kebaikan hati kalian yang telah menolong kami tidak akan pernah kami lupakan. Bagi kami kalian adalah orang yang baik hati, berbudi luhur dan mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Sedangkan jika kalian adalah prajurit sandi Mataram yang selama ini bermusuhan dengan Pati, maka apa yang kalian lakukan tidak dapat dinilai lagi dengan takaran sekedar kebaikan hati. Sudahlah. Terserah apa yang akan kalian katakan, tetapi kalian harus bersedia menjawab banyak pertanyaan karena kalian tidak dapat menangkap kami. Kedua orang itu termangu-mangu sejenak. Namun yang tertua di antara mereka pun menjawab. Tidak ada beban bagi kami, karena kami sekedar menyusul kalian. Kami dapat mengatakan bahwa ketika kami sampai di sini, kami menemukan iblis kembar itu sudah menjadi mayat. Bukankah jika perlu aku dapat membuktikannya? Sementara itu kalian berdua sudah hilang tanpa diketahui kemana kalian pergi.
Selain alasan itu, sebenarnya tugas ini bukan tugasku. Aku menyusul kalian atas kemauanku sendiri. Agung Sedayu mengangguk sambil berkata, "Baiklah. Sekarang kami minta diri sebelum sekelompok prajurit menyusul kami, karena agaknya mudah bagi mereka untuk melacak arah perjalanan iblis kembar. Jika hampir setiap orang mengenalnya, maka orang-orang yang dijumpainya di perjalanan akan dapat menunjukkan kemana ia pergi." "Baiklah," berkata prajurit itu. Bahkan kemudian prajurit itu sempat memberikan petunjuk, jalan manakah yang sebaiknya mereka lalui untuk sampai ke jalan yang lebih ramai untuk menuju ke selatan. Demikianlah, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun telah meninggalkan tempat itu. Mereka memilih jalan dengan berpegangan pada petunjuk kedua orang prajurit pati itu. Agung Sedayu dan Gelagah Putih percaya bahwa keduanya tentu tidak berniat menjerumuskan mereka. Tentu juga dengan sengaja memberikan arah perjalanan agar keduanya tidak dapat dengan mudah disusul oleh sekelompok orang berilmu tinggi. Sambil berjalan, Agung Sedayu selalu memperhatikan keadaan Gelagah Putih. Dengan obat yang ada pada Agung Sedayu, diharapkan bahwa Gelagah Putih akan menjadi lebih baik sepanjang sisa perjalanan yang mereka tempuh. Ketika mereka merasa sudah tidak akan diburu lagi oleh para prajurit pati, keduanya telah singgah di sebuah sungai untuk mandi dan mencuci pakaian mereka. Dengan demikian, Agung Sedayu berharap keadaan Gelagah Putih akan menjadi semakin baik. Sambil menunggu bajunya kering, Gelagah Putih beristirahat di bawah sebatang pohon gayam tua yang tumbuh di pinggir sungai. Bajunya dibentangnya di atas sebuah batu yang besar di bawah panasnya sinar matahari. Ketika baju mereka sudah menjadi kering, keadaan Gelagah Putih memang menjadi semakin baik. Dadanya sudah tidak lagi terasa sakit. Luka-lukanya bahkan sudah tidak mengganggunya sama sekali. Beberapa saat kemudian, kedua orang itu sudah siap untuk melanjutkan perjalanan. Sementara itu, matahari pun telah menjadi semakin rendah. Agung Sedayu dan Gelagah Putih yang merasa haus dan lapar itu pun telah singgah di sebuah kedai yang ada di sudut sebuah padukuhan yang terhitung besar. Nampaknya padukuhan-padukuhan di jalur jalan yang dilaluinya itu tidak banyak terpengaruh oleh keadaan perang, sebagaimana padukuhan-padukuhan yang ada di jalur jalan yang mereka lalui ketika mereka berangkat ke Pati. Padukuhan-padukuhan ini rasa-rasanya tidak banyak disentuh oleh suasana perang, berkata Gelagah Putih. "Ya. Suasananya nampak tenang," sahut Agung Sedayu. "Meskipun demikian, kita harus berhati-hati menghadapi kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi." Gelagah Putih mengangguk-angguk. Ia pun menyadari bahwa kadang-kadang permukaan yang nampak itu berbeda dengan gejolak yang terdapat di tempat yang lebih dalam. Demikianlah, Agung Sedayu dan Gelagah Putih itu pun telah duduk di sudut sebuah warung yang agak luas. Mereka pun segera memesan minuman dan makan. Di kedai itu ada beberapa orang yang telah duduk lebih dahulu pada saat Agung Sedayu dan Gelagah Putih masuk. Tetapi nampaknya orang-orang itu sama sekali tidak menghiraukannya. Demikian pula saat mereka minum minuman hangat dan makan. Orang-orang yang sudah ada di dalam kedai itu seakan-akan tidak melihat mereka. "Orang-orang di sini sama sekali tidak mengacuhkan orang lain," berkata Gelagah Putih hampir berbisik. Agung Sedayu mengangguk kecil sambil berdesis. Mereka sedang menikmati pesanan mereka masing-masing. Gelagah Putih pun mengangguk pula. Namun Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun kemudian tidak menghiraukan orang-orang itu pula. Beberapa saat kemudian, keduanya pun telah selesai. Setelah membayar harga makanan dan minuman, keduanya pun segera minta diri. Orang-orang yang lain pun sama sekali tidak menghiraukan mereka pula. Bukan karena Agung Sedayu dan Gelagah Putih nampak berpakaian lusuh, tetapi mereka yang satu dengan yang lain nampaknya memang tidak saling memperhatikan. Mungkin orang-orang itu untuk waktu yang lama hidup dalam suasana yang lain. Mungkin mereka sudah lama saling mencurigai, saling tidak percaya, atau sejenis pengaruh perang yang lain. Bukan pengaruh dalam wujud kewadagan, kerusakan misalnya, tetapi pengaruh jiwani yang tidak kalah parahnya dengan pengaruh kewadagan itu sendiri. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Apakah sikap orang-orang di kedai itu menggambarkan sikap ketidakpedulian dari para penghuni padukuhan di sekitarnya? Jika demikian, maka tatanan kehidupan akan berubah. Dalam pada itu, Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun berjalan semakin jauh ke selatan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ketika malam turun,
Agung Sedayu dan Gelagah Putih tidak segera berhenti mencari tempat untuk bermalam. Tetapi mereka masih saja berjalan menyusuri jalan-jalan bulak panjang. Baru kemudian ketika malam menjadi semakin dalam, Agung Sedayulah yang bertanya kepada Gelagah Putih. Apakah kita akan berjalan terus atau berhenti? Bagaimana menurut pendapat Kakang? Gelagah Putih justru bertanya. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya. Baiklah kita beristirahat barang sejenak. Kita tidak usah pergi ke padukuhan untuk minta diizinkan bermalam di Banjar. Ternyata Gelagah Putih sependapat. Ia tidak ingin menemui persoalan-persoalan yang membuatnya semakin lelah seandainya mereka bermalam di Banjar Padukuhan. Karena itu, kedua orang itu pun segera mencari tempat yang mereka anggap baik untuk sekedar beristirahat. Agung Sedayu dan Gelagah Putih itu pun kemudian telah meniti pematang dan menuruni tanggul sungai yang tidak terlalu jauh dari jalan yang mereka lalui. Keduanya pun kemudian berhenti dan duduk bersandar bebatuan yang berserakan di tepian. Tidurlah, berkata Agung Sedayu kepada Gelagah Putih. Jika kau sempat tidur meskipun hanya sekejap, maka keadaanmu akan menjadi semakin baik. Meskipun dadamu sudah tidak terasa sakit lagi, namun istirahat akan masih kau perlukan. Kakang sendiri bagaimana? Bertanya Gelagah Putih. Jika kau sudah sempat tertidur, biarlah aku membangunkanmu menjelang fajar. Barangkali aku masih mempunyai waktu sedikit untuk tidur. Gelagah Putih tidak bertanya lagi. Ia memang perlu beristirahat sebaik-baiknya. Ternyata beberapa saat kemudian, Gelagah Putih yang letih itu sudah terlelap. Ia tidur sambil duduk di atas pasir tepian, bersandar sebuah batu yang cukup besar. Dinginnya embun agaknya tidak terasa lagi. Meskipun Agung Sedayu sendiri tidak tidur, tetapi ia sudah merasa cukup beristirahat dengan duduk bersandar batu sambil menyilangkan tangannya di dadanya. Namun dalam pada itu, di dini hari Agung Sedayu mendengar, langkah beberapa orang menuruni tanggul sungai itu. Mereka menyusuri tepian beberapa puluh langkah. Namun kemudian mereka pun telah berhenti. Agung Sedayu menjadi berdebar-debar. Orang-orang itu masih belum melihat Agung Sedayu dan Gelagah Putih yang duduk bersandar batu. Siapa pula mereka? Bertanya Agung Sedayu di dalam hatinya. Ternyata beberapa orang yang turun di tepian itu telah duduk tidak terlalu jauh dari Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Dari pembicaraan beberapa orang itu Agung Sedayu telah mengetahui bahwa mereka adalah sekelompok perampok yang baru kembali dari perampokan yang baru saja mereka lakukan. Semakin lama Agung Sedayu menjadi semakin tertarik pada pembicaraan-pembicaraan itu. Seorang di antara mereka agaknya sedang membagi hasil yang mereka peroleh dalam perampokan yang baru saja mereka lakukan itu. Jantung Agung Sedayu terasa berdetak semakin cepat ketika ia mendengar salah seorang di antara mereka dengan memelas berkata, Kakang, aku minta uangnya saja, Kakang. Aku jangan kau beri barang-barang yang masih harus dijual lagi. Kakang, anakku sudah tidak makan 2 hari ini. Yang agak besar masih dapat menahan diri dengan makan apa saja yang ada di halaman. Daun ketela pohon, melinjo dan tuntut pisang. Tetapi yang kecil selalu merengek kelaparan. Diam kau, bentak orang yang sedang membagi hasil rampokan itu. Kau kira anakku tidak kelaparan? Kita sama-sama orang lapar. Padi kita yang hanya segenggam itu harus kita serahkan untuk mendukung perang. Kau jangan minta berlebihan, terdengar suara yang lain. Uangnya, meskipun hanya beberapa keping, harus kita bagi rata. Barang-barangnya juga harus kita bagi rata. Istriku sedang sakit. Ia ingin membeli obat sebagaimana dikatakan oleh dukun yang mengobatinya. Orang yang minta diberi uang saja itu terdiam. Tetapi persoalannya masih belum selesai. Ketika mereka membagi uang, nampaknya memang tidak ada kesulitan, karena jumlahnya pasti, dibagi untuk sejumlah orang yang pasti, meskipun setiap orang hanya mendapat beberapa keping saja. Namun kemudian ketika mereka membagi barang-barang yang mereka dapat, telah timbul lagi perselisihan. Tetapi agaknya ada seorang yang paling disegani di antara mereka. Karena itu, ketika orang itu mulai membentak, maka yang lain pun telah terdiam. Kalian mau mendengar aku atau tidak, berkata orang itu dengan garangnya. Kawan-kawannya tidak ada yang berani membantah. Mereka tinggal menerima saja sesuai dengan pemberian dari orang yang paling berpengaruh itu. Namun agaknya orang itu juga tidak ingin merampas hak kawan-kawannya.
Ia mencoba untuk berbuat adil, meskipun ia menemui kesulitan untuk menilai barang-barang rampasan mereka dengan cepat. Namun akhirnya mereka menerima pembagian itu, meskipun ada di antara mereka yang tidak terlalu puas. Aku tidak dapat membagi lebih adil dari ini, berkata orang itu. Kita memang sulit untuk menentukan harga setiap barang yang berhasil kita dapat malam ini. Tiba-tiba seorang di antara mereka berdesis dengan suara bergetar. Ampuni hamba, yang maha agung, jika saja anakku tidak kelaparan, aku tidak akan melakukan hal ini. Kawannya yang bertubuh kurus membentaknya. Jangan cengeng. Kita sudah sepakat untuk melakukannya. Bukankah kau juga tahu bahwa aku tidak pernah melakukannya sebelumnya? Cukup, bentak orang yang paling berpengaruh. Aku tahu bahwa kalian tidak terbiasa melakukannya. Tetapi kalian berhasil kali ini. Jangan sesali apa yang sudah kalian lakukan. Aku sudah pernah melakukannya berpuluh kali. Namun kemudian suaranya merendah. Sudah lebih dari setahun aku menghentikan pekerjaan ini. Tetapi akhir-akhir ini kehidupan keluargaku menjadi sulit, karena hasil sawah kami tidak dapat kami nikmati sepenuhnya lagi. Tetapi aku tidak menyesal. Aku tidak menangis karenanya. Suasana menjadi hening. Beberapa orang yang duduk melingkar itu menundukkan kepalanya, seakan-akan mereka sedang menilai apa yang sebenarnya baru saja terjadi atas diri mereka itu. Tiba-tiba saja mereka terkejut ketika terdengar suara dari dalam kegelapan. Kalian menjadi kelaparan akibat perang yang terjadi. Semua orang berpaling ke arah suara itu. Dalam keremangan malam mereka melihat dua orang yang duduk di atas batu yang cukup besar di pinggir sungai itu. Siapakah kalian? Bertanya orang yang paling berpengaruh di antara mereka. Aku menjadi terharu mendengar alasan kalian masing-masing, kenapa kalian merampok. Perang itu terjadi di luar kehendak lain masing-masing. Tetapi yang terjadi itu sudah terjadi. Siapa kau? Mengakulah, bentak orang yang paling berpengaruh itu. Itu tidak penting, jawab Agung Sedayu, yang telah mendekati orang-orang yang sedang membagi hasil rampokan itu. Jadi apa maksudmu? Bertanya orang itu pula. Aku ikut prihatin terhadap kesulitan-kesulitan yang kalian alami. Terima kasih Kisanak. Tetapi setelah itu, aku yakin bahwa kalian tidak hanya sekedar ingin menyatakan keprihatinan kalian berdua saja. Tetapi kalian tentu ingin berbuat lebih jauh lagi. Nah, jika hal itu ingin kalian lakukan, lakukanlah. Kami, setidak-tidaknya aku, sudah siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Tidak Kisanak, jawab Agung Sedayu. Aku tidak akan berbuat apa-apa. Aku benar-benar hanya ingin menyatakan keprihatinanku terhadap keadaan yang telah mencekik kalian dan membuat keluarga kalian kelaparan. Perang memang terkutuk. Tetapi aku juga ingin menyatakan keprihatinanku terhadap orang yang telah kalian rampok habis-habisan. Bahkan mungkin telah kau sakiti. Tidak, tiba-tiba salah seorang dari mereka menjawab hampir berteriak. Kami tidak menyakiti keluarga yang telah kami rampok. Kami hanya mengambil barang-barang mereka yang paling berharga dan uang. Itu saja. Ya. Itu saja, sahut Agung Sedayu. Aku membayangkan betapa mereka akan dicekik oleh kesulitan. Keluarga itu akan menjadi kelaparan di saat kalian mendapat makanan. Itu baru adil, jawab orang yang paling berpengaruh. Selama ini, ketika kami kelaparan, mereka masih sempat menikmati kekayaan mereka. Sekarang, biarlah mereka menjadi lapar untuk 1-2 hari. Keluarga itu mempunyai simpanan kekayaan yang sangat banyak. Rumahnya berjajar di beberapa padukuhan. Sawahnya terbentang dari cakrawala sampai ke cakrawala. Ternaknya bertumpuk di dalam kandang. Jika mereka kelaparan, mereka dapat menukarkan seekor lembunya dengan padi atau beras. Atau mereka akan menyembelih 2 ekor lembu di 1 atau 2 hari ini untuk pengganti beras, seandainya padi dan beras mereka sudah diambil oleh para prajurit, sedangkan masih belum ada orang yang mau menukar lembunya dengan beras. Aku mengerti, jawab Agung Sedayu. Tetapi aku juga menjadi prihatin bahwa kalian tidak lagi menghargai hak orang lain atas barang-barangnya, sehingga kalian telah mengambil dengan kekerasan. Jangan bicara tentang hak dalam keadaan seperti ini. Jika demikian, kau tentu akan dapat membayangkan apa yang terjadi. Orang-orang itu termangu-mangu sejenak. Namun seorang di antara mereka berkata, Kisanak,
Jika aku tidak melakukan ini, maka anakku yang kecil akan mati kelaparan. Esok atau lusa. Tetapi jika hal ini kami lakukan, orang yang kehilangan barang-barangnya ini tidak akan kelaparan. Agung Sedayu menarik nafas panjang. Dengan nada berat ia berkata, Kisanak, aku mengerti kesulitanmu. Anakmu memang tidak boleh mati kelaparan. Tetapi kau juga tidak boleh merampas hak orang lain seperti itu. Kau harus mencari jalan, agar anakmu tidak mati kelaparan tanpa merampas milik orang lain. Kalau aku dapat melakukannya, tentu sudah aku lakukan. Pada dasarnya aku bukan perampok. Tetapi aku pun tidak dapat melihat anakku mati kelaparan. Kisanak, berkata orang yang lain. Kami memang terlalu miskin, bahkan untuk makan sehari sekalipun. Apalagi untuk membeli obat ibuku yang sakit. Aku memang memilih merampas milik orang lain daripada membiarkan ibuku mati tanpa berbuat apa-apa. Tidak Kisanak. Kita harus saling menghormati hak seseorang, apapun alasannya. Karena itu, aku mohon kalian kembalikan barang-barang itu. Aku lihat ada 2 bilah keris. Jika keris itu peninggalan orang yang dihormati oleh keluarga itu, maka mereka akan meratapi kehilangan itu sepanjang hidup mereka. Meratapi kehilangan itu tidak akan membunuh mereka, jawab orang yang paling berpengaruh di antara mereka. Sekali lagi aku mohon, kembalikan barang-barang itu. Mereka akan sangat berterima kasih. Kau gila. Jika kami kembali ke rumah itu, maka kami akan menjadi mayat. Rumah itu sekarang tentu penuh dengan tetangga-tetangga mereka yang kemudian mengetahui bahwa telah terjadi perampokan itu. Ketika kami melarikan diri menjauh, kami masih mendengar kentongan dengan irama 5 pukulan ganda berturut-turut. Orang sepadukuhan tentu segera berkumpul. Jika demikian, besok pagi kalian harus membawa dan mengembalikan barang-barang itu. Biarlah aku menyertai kalian. Aku akan menyampaikan kepada pemilik barang-barang itu permohonan kalian, agar uang yang telah terlanjur ada di tangan kalian tidak dipertanyakan lagi. Orang-orang yang baru saja merampok itu termangu-mangu. Namun orang yang paling berpengaruh itu berkata lantang. Tidak mungkin Kisanak. Yang sudah kami miliki akan menjadi hak kami. Agung Sedayu menggeleng. Katanya. Tidak Kisanak. Aku mohon semua harus kalian kembalikan, kecuali uangnya. Itu pun kalian harus memberitahukan dan minta kerelaan mereka yang memiliki uang itu. Kau memang aneh Kisanak, berkata orang yang paling berpengaruh di antara mereka. Sudahlah. Pergi sajalah. Kau tidak usah mencampuri urusanku. Jika kali ini kalian berhasil, maka kalian tentu akan melakukannya lagi dan lagi. Itu akan sangat berbahaya bagi jiwa kalian. Keberhasilan kali ini akan menjadi racun bagi jalan kehidupan kalian berikutnya. Sudahlah Kisanak, berkata orang yang paling berpengaruh itu. Jangan terlalu banyak sesorah. Pergilah. Biarlah kami menentukan jalan hidup kami. Sekali lagi aku beritahukan, serahkan kembali barang-barang itu, atau aku akan merampasnya dan mengembalikannya. Orang yang paling berpengaruh itu berkata. Kisanak. Sudah setahun lebih aku tidak lagi melakukan pekerjaan seperti ini. Sudah setahun lebih pula aku tidak bertengkar dan tidak berkelahi. Tetapi jika kalian memaksa, aku masih mampu untuk menghadapi kalian berdua. Tidak, Kisanak, kau tidak akan mampu menghadapi kami berdua, jawab Agung Sedayu. Jika kalian ingin mencoba, bersiaplah kalian berdua, berkata orang itu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia berkata. Baiklah. Kita berdua akan berkelahi. Jika aku menang, maka besok pagi kalian semuanya akan mengembalikan barang-barang itu. Sudah tentu tidak semata-mata, agar tidak menimbulkan persoalan di sepanjang jalan. Tetapi jika kau menang, maka aku akan membiarkan kalian berbuat sesuka hati kalian. Orang itu merenung sejenak. Namun kemudian katanya. Kau sendiri atau berdua? Aku sendiri, jawab Agung Sedayu. Aku ingin kalian berdua bersama-sama. Biarlah kita bersikap adil. Baiklah, jika itu yang kau kehendaki. Agung Sedayu pun segera bersiap. Sementara itu orang yang paling berpengaruh di antara mereka yang telah merampok itu pun telah bersiap pula. Sebenarnya lah bahwa Agung Sedayu tidak ingin menyakiti orang itu.
Tidak pula ingin terjadi benturan kekerasan yang lebih luas lagi dengan orang-orang yang terlibat dalam perampokan itu, karena sebenarnya lah mereka melakukan hal itu karena tekanan yang sulit mereka hindarkan. Namun justru karena itu, Agung Sedayu pun segera mengeterapkan ilmu kebalnya. Karena itulah, ketika mereka mulai berkelahi, Agung Sedayu hampir tidak berbuat apa-apa sama sekali. Ia membiarkan lawannya menyerangnya dan memukulnya dengan sekuat tenaga. Orang yang paling berpengaruh di antara kawan-kawannya itu menjadi sangat heran. Beberapa kali ia menyerang. Tetapi lawannya itu sama sekali tidak beringsut. Tidak pula membalas. Orang yang paling berpengaruh itu mulai merasa tersinggung. Ia memiliki pengalaman yang luas meskipun kemudian segalanya telah dihentikannya. Tetapi pada saat ia mulai lagi, di hadapan orang-orang yang dianggap baru, ia sudah dihinakan orang. Tanpa membalas, orang itu ingin mengalahkannya. Karena itu, maka orang itu pun kemudian menarik goloknya sambil berkata, "Aku akan mempergunakan senjata. Pergunakan senjatamu agar kau tidak mati sia-sia." "Aku tidak membawa senjata, Kisanak," jawab Agung Sedayu. Tiba-tiba saja orang itu berteriak kepada kawan-kawannya, "Beri orang itu senjata. Jika orang itu mati, maka aku tidak akan dikatakan licik." Tetapi dengan cepat Agung Sedayu menyahut, "Aku tidak memerlukan senjata. Meskipun kalian bersama-sama bertempur melawanku dengan senjata kalian, kalian tidak akan dapat mengalahkan aku." Orang-orang itu menjadi tegang. Kepada orang yang paling berpengaruh itu ia pun berkata, "Lakukan apa yang ingin kau lakukan atasku." Wajah orang itu menjadi tegang. Sejak semula ia sudah menjadi berdebar-debar dan gelisah bahwa serangannya sama sekali tidak menggetarkannya. Bahkan menggelitik pun tidak. Sekali lagi Agung Sedayu berkata, "Lakukan apa yang akan kau lakukan." "Kenapa kau tidak membalas?" bertanya orang itu. "Jika aku membalas, maka akan dapat terjadi kematian di tepian ini. Sedangkan aku sama sekali tidak menghendakinya." Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian diletakkannya goloknya sambil berkata, "Ampun Kisanak. Siapakah sebenarnya Kisanak ini?" "Aku bukan siapa-siapa. Secara kebetulan kita bertemu di sini. Kalian datang pada saat kami beristirahat. Kami menyerahkan nasib kami kepada Kisanak," berkata orang itu. "Kemasi kembali barang-barang itu. Besok kita kembalikan kepada pemiliknya. Tetapi sebelum kami sampai ke rumahnya, kami sudah ditangkap beramai-ramai. Mungkin kami akan mati dibunuh oleh banyak orang itu. Salah seorang akan datang lebih dahulu menemui pemilik barang-barang itu bersamaku. Biarlah adikku tinggal di sini. Kita akan menyampaikan niat kita. Kita minta agar orang itu tidak berbuat sesuatu atas kita. Maksudku, seorang dari kalian dan aku." Orang itu mengangguk. "Biarlah aku yang akan pergi bersamamu Kisanak," berkata orang yang paling berpengaruh itu. "Baiklah," berkata Agung Sedayu kemudian. "Kita masih mempunyai sedikit waktu untuk beristirahat." Demikianlah, ketika fajar menyingsing, Agung Sedayu dan orang yang paling berpengaruh di antara para perampok itu segera bersiap-siap. Mereka mencuci muka, membersihkan tubuh mereka dan membenahi pakaian mereka. Dengan jantung yang berdebar-debar, orang yang paling berpengaruh di antara para perampok itu bersama Agung Sedayu telah pergi ke rumah yang telah dirampok semalam. Ternyata perjalanan mereka cukup jauh. Ketika matahari sepenggalah, barulah mereka mendekati rumah itu. "Jangan takut," berkata Agung Sedayu. "Tidak ada yang tahu bahwa kau semalam telah merampok rumah itu." Orang itu mengangguk-angguk. Namun demikian, tubuhnya telah menjadi gemetar. Ketika mereka sampai ke halaman rumah yang telah dirampoknya itu, kelihatan bahwa rumah itu telah menjadi sepi. "Rumah ini yang semalam telah kami rampok," berkata orang itu. "Baiklah. Marilah kita masuk," desis Agung Sedayu. Meskipun dengan ragu-ragu, tetapi orang itu telah mengikuti. Agung Sedayu memasuki halaman rumah yang besar itu. Orang ini memang kaya. Agung Sedayu berdesis. Seorang saudagar ternak. Tetapi juga saudagar emas dan permata. Sawahnya terbentang luas di bulak sebelah menyebelah padukuhan ini. Istrinya menguasai perdagangan gula kelapa di pasar sebelah. Para pedagang gula menyerahkan dagangannya kepada perempuan itu. Perempuan itulah satu-satunya orang yang kemudian berjualan gula di pasar itu.
Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, kau banyak mengetahui tentang saudagar kaya itu. Kebetulan saudaraku ada yang bekerja kepadanya. Tetapi beberapa bulan yang lalu, saudaraku itu telah dipecat. Kenapa? Bertanya Agung Sedayu. Aku tidak tahu. Tetapi justru pada saat istrinya sedang sakit keras. Saudaramu itu telah menjadi sakit hati, dan minta agar kau melakukan perampokan itu? Tidak. Ia tidak tahu menahu apa yang aku lakukan. Dalam kekecewaannya, saudaraku itu telah menceritakan banyak hal tentang rumah itu. Akulah yang memancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Tetapi ia tidak tahu, untuk apa aku banyak bertanya tentang orang kaya itu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Demikianlah, kedua orang itu pun telah memasuki halaman rumah yang luas itu menuju ke Seketheng. Perlahan-lahan mereka mengetuk pintu Seketheng. Namun tidak seorang pun yang datang untuk membuka pintu. Dari mana kau tadi malam masuk? Bertanya Agung Sedayu. Aku mengetuk pintu Peringgitan, jawab orang itu. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak ingin mengetuk pintu Peringgitan. Karena itu, Agung Sedayu telah mengetuk pintu itu semakin keras. Agaknya salah seorang pembantu rumah itulah yang kemudian mendengar ketukan pintu itu. Tetapi nampaknya orang itu masih dibayangi ketakutan setelah semalam rumah itu telah dirampok orang. Karena itu, maka orang itu tidak sendiri pergi ke pintu Seketheng. Demikian pintu itu terbuka, Agung Sedayu yang berdiri di paling depan telah mengangguk hormat. Siapa yang kau cari Kisanak? Aku ingin menemui pemilik rumah ini Kisanak, jawab Agung Sedayu. Kau siapa? Bertanya pembantu itu. Namaku Truna, Kisanak. Kami datang dari Pati, Kisanak. Kami adalah pengembara. Di tepian sebuah sungai, kami menemukan seonggok barang-barang yang ditinggalkan orang. Kami mengumpulkan barang-barang itu. Ternyata kami mendengar bahwa rumah ini semalam telah dirampok orang. Mungkin barang-barang itu adalah barang-barang pemilik rumah ini yang dibawa oleh para perampok dan ditinggalkan begitu saja di pinggir kali. Rumah ini semalam memang telah dirampok orang, jawab pembantu rumah itu. Jika demikian, aku mohon bertemu dengan pemilik rumah ini. Aku ingin berbicara tentang barang-barang yang kami temukan itu. Pembantu rumah itu ragu-ragu sejenak. Namun kemudian katanya, kau tunggu saja di sini. Baiklah, jawab Agung Sedayu. Kami akan menunggu di sini. Ternyata pembantu itu menjadi sangat berhati-hati. Ketika mereka meninggalkan pintu Seketheng, pintu itu telah ditutup lagi dan bahkan telah diselarak. Agung Sedayu dan orang yang datang bersamanya itu ternyata dapat mengerti kenapa pembantu rumah itu menjadi sangat berhati-hati. Mereka tidak mau mengalami perampokan sekali lagi sebagaimana terjadi semalam. Beberapa saat kemudian, selarak pintu Seketheng itu telah terbuka lagi. Seorang yang bertubuh tinggi, tegap, berkumis tebal berdiri di pintu Seketheng. Di belakangnya berdiri 3 orang yang berwajah garang. Nampaknya pagi itu pemilik rumah itu telah memanggil beberapa orang berilmu tinggi untuk melindunginya. Apakah benar kau menemukan barang-barangku yang semalam dirampok orang? Bertanya orang yang bertubuh tinggi tegap itu. Kami tidak tahu pasti. Kami hanya menemukan beberapa macam barang, antara lain 2 buah keris bersama orangkanya. Sementara itu kami mendengar bahwa rumah ini baru saja mengalami perampokan. Karena itu, kami datang untuk memberitahukannya. Seandainya barang-barang itu milik Kisanak. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, aku ingin melihat barang-barang itu. Marilah. Adikku sekarang menunggui barang-barang itu. Pemilik rumah itu pun kemudian berkata, tunggu. Aku berpakaian dulu. Ternyata Agung Sedayu dan orang yang semalam merampok rumah itu tidak dipersilahkan duduk. Sementara pemilik rumah itu membenahi pakaiannya, Agung Sedayu berkata kepada orang itu, pergilah dahulu. Beritahu kawan-kawanmu agar menyingkir. Biar adikku saja yang tinggal menunggui barang-barang itu. Orang itu mengangguk. Dengan cepat ia berjalan mendahului pemilik rumah itu pergi ke tepian. Kemana kawanmu itu? Bertanya salah seorang pengawal pemilik rumah itu. Aku minta ia mendahului kita. Barang-barang itu tidak boleh ditinggalkan terlalu lama, sementara hanya adikku sajalah yang menungguinya. Orang itu mengangguk-angguk.
Nampaknya memang ada sesuatu yang membuatnya ragu. Meskipun demikian ia tidak mengatakan sesuatu. Di antara Agung Sedayu, pemilik rumah itu bersama dengan para pengiringnya berjalan tergesa-gesa menuju ke tepian. Pemilik rumah itu mulai menjadi ragu ketika iring-iringan kecil itu sudah menempuh jalan yang panjang. Dengan nada tinggi ia bertanya, "Kemana kami akan kau bawa?" "Ke tepian," jawab Agung Sedayu. "Memang agak jauh." "Apakah kau tidak berbohong?" bertanya orang yang telah dirampok itu. "Tidak. Nanti Kisanak akan mengetahuinya." Tetapi orang yang semalam dirampok itu tidak menjadi cemas seandainya orang-orang yang mengajaknya itu berbohong kepadanya. 3 orang berilmu tinggi telah diupahnya untuk menjadi pengawalnya. Jika ajakan itu satu jebakan, maka berempat dengan para pengawalnya itu ia akan dapat menghancurkannya. "Semalam aku sendiri berhadapan dengan perampok yang jumlahnya terlalu banyak untuk dilawan," katanya di dalam hati. "Tetapi sekarang aku tidak sendiri seandainya sekelompok perampok yang semalam hendak menjebakku, maka aku bersama orang-orang yang aku upah itu justru akan dapat menangkap mereka." Demikianlah, iring-iringan itu pun kemudian telah mendekati tepian tempat barang-barang hasil rampokan itu dikumpulkan. "Kita akan meniti pematang menuju ke tepian," berkata Agung Sedayu. Orang yang semalam dirampok dan 3 orang pengawalnya mengikuti Agung Sedayu di belakangnya. Melihat sikap Agung Sedayu yang sama sekali tidak ragu-ragu, membuat orang yang semalam dirampok itu tidak mencurigainya. Meskipun demikian, orang itu tetap berhati-hati. Sejenak kemudian mereka telah berada di atas tanggul. Dengan hati-hati mereka turun ke tepian. Mereka pun segera melihat 2 orang yang menunggu kedatangan mereka di tepian itu. "Anak muda itu adalah adikku," berkata Agung Sedayu. Pemilik barang-barang yang telah dirampok itu termangu-mangu sejenak. Namun ia tidak melihat orang lain lagi kecuali 2 orang itu. Ketika orang itu melangkah mendekati Gelagah Putih dan orang yang paling berpengaruh di antara kawan-kawannya yang telah merampok itu, pemilik barang-barang yang telah dirampok itu telah melihat seonggok barang di dekat sebuah batu yang besar. Agung Sedayu yang membawanya ke tempat itu segera bertanya, "Apakah barang-barang itu milikmu?" "Aku akan melihatnya," jawab orang itu. Orang yang semalam dirampok itu pun kemudian memperhatikan barang-barang yang diletakkan di atas pasir tepian itu. "Ya, barang-barang ini milikku," jawab orang itu. "Jika demikian, ambillah," berkata Agung Sedayu. Orang itu memang menjadi heran, sementara Agung Sedayu menjelaskan. Mereka menyesal, kenapa mereka harus merampok. Sebenarnya mereka termasuk orang baik-baik. Tetapi karena keadaan, mereka tidak mempunyai pilihan. Seorang anaknya telah kelaparan. Seorang lainnya, ibunya memerlukan untuk berobat. Sambil mengamati barang-barangnya orang itu berkata, "Seseorang dapat membuat alasan apapun juga untuk membenarkan perbuatannya yang jelas salah dan melanggar paugeran. Ya, apapun alasannya, seseorang tidak boleh melanggar paugeran," berkata orang yang sedang melihat barang-barang itu. "Nah, apa benar barang-barang itu milikmu?" berkata Agung Sedayu. "Ya, semuanya memang milikku," jawab orang itu. Agung Sedayu pun kemudian berkata, "Jika demikian, ambillah. Bawalah barang-barang itu, karena Kisanak memang berhak atas barang-barang itu." "Masih ada yang belum aku ketemukan di sini," berkata orang itu. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Dengan ragu ia bertanya, "Apa?" "Uang," jawab orang itu. "Para perampok itu telah membawa uangku pula." "Relakan uang itu," berkata Agung Sedayu. "Tetapi barang-barangmu yang lain telah kembali." Orang itu termangu-mangu sejenak. 2 buah keris lengkap dengan urangkanya telah kembali padanya. Keris itu memang keris yang dianggapnya bertuah. Kemudian beberapa perhiasan emas dan permata. Pakaian, sebagian masih baru, dan beberapa jenis barang yang lain. Ketiga orang upahannya itu menjadi heran, bahwa ada orang yang dengan jujur mengembalikan barang-barang itu. Seandainya mereka menemukan barang-barang seperti itu di tepian, maka ia tidak akan mengatakannya kepada siapapun juga. Barang-barang itu akan dimilikinya sendiri. Namun pemilik barang-barang itu justru berkata, "Aku harus mendapatkan uangku kembali." Agung Sedayu, orang yang berpengaruh di antara para perampok itu serta Gelagah Putih, termangu-mangu sejenak. Dengan nada ragu Agung Sedayu berkata,
Apakah uang yang hilang itu nilainya lebih besar dari barang-barang yang telah kau temukan kembali ini? Memang tidak. Tetapi itu tetap hakku. Kau benar Kisanak. Tetapi yang kami ketemukan di sini hanyalah barang-barang itu. Aku menuntut uangku itu kembali. Kepada siapakah kau akan menuntut? Karena kau yang telah menemukan barang-barangku ini, maka kau juga bertanggung jawab atas uangku yang telah dirampok itu, berkata orang itu pula. Bahkan katanya kemudian, aku curiga bahwa kalian adalah 3 orang di antara para perampok itu. Bukankah kau dapat mengenali wajahku, jika aku telah merampok rumah Kisanak, berkata Agung Sedayu. Orang itu termangu-mangu. Sementara itu, orang yang semalam benar-benar merampok rumah orang kaya itu termangu-mangu sejenak. Tetapi ia yakin bahwa orang itu tidak dapat mengenalinya, karena orang itu menutupi wajahnya dengan ikat kepalanya. Sebenarnya lah orang yang telah dirampok semalam itu menjawab. Kalian tentu tidak terlalu bodoh untuk membiarkan wajah kalian dikenali. Kalian telah menutup wajah kalian dengan ikat kepala kalian. Jika demikian, amati ikat kepala kami, sahut Agung Sedayu. Kalian tentu tidak hanya mempunyai 1 ikat kepala, jawab orang itu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Jika orang itu tetap berkeras menuduhnya, maka ia akan mengalami kesulitan. Sementara itu, orang yang semalam telah dirampok itu pun berkata, aku memang mencurigaimu. Kau mengatakan bahwa kau temukan barang-barang ini di tepian. Tetapi kau dapat mengatakan bahwa para perampok ini menyesali perbuatannya. Mereka terdorong melakukan perampokan karena anaknya kelaparan, orang tuanya sakit atau alasan apapun juga. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Agaknya lidahnya telah salah ucap. Namun kemudian ia menjawab. Kisanak. Tentu tidak tepat sebagaimana aku katakan. Aku menduga bahwa para perampok itu telah menyesal. Jika tidak, kenapa barang-barang ini ditinggalkan begitu saja? Jika uang yang ikut dirampok itu tidak ada di antara barang-barangmu, mungkin karena mereka sangat membutuhkan, karena itu relakan saja. Aku menuntut semua yang diambil dari rumahku dapat kembali kepadaku, berkata orang itu. Kau tentu dapat membayangkan, seandainya kami yang telah merampok Kisanak, buat apa kami datang kepada Kisanak untuk mengembalikan hasil rampokan? Jika penyesalan itu datang, maka yang dilakukan adalah pergi dan meninggalkan hasil rampokan ini. Tidak. Kalian sama sekali tidak menyesal. Tetapi kalian merasa bahwa kalian akan menemui kesulitan untuk menjual atau memiliki barang-barang itu. Agung Sedayu benar-benar menjadi kebingungan. Orang yang semalam telah merampok barang-barang itu memandang Agung Sedayu dengan tajamnya. Ketika Agung Sedayu sempat berpaling kepadanya, mata orang itu seakan-akan telah menyalahkannya. Tetapi yang tidak terduga adalah, salah seorang dari ketiga orang pengawal orang kaya itu berkata, sudahlah Ki Manca, bukankah Ki Manca seharusnya berterima kasih kepada orang-orang yang sudah dengan sukarela mengembalikan barang-barang Ki Manca itu? Apakah ia yang telah merampok Ki Manca atau bukan? Tetapi bukankah dengan demikian sebagian besar harta kekayaan Ki Manca yang dirampok sudah kembali? Bersambung ke bab 436. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.